Ada 5 tips dari mantan pegawai pinjol agar gagal bayar di pinjaman online tetap aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di siang hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan sampaikan 5 tips dari mantan pegawai pinjol agar melewati gagal bayar ini tetap aman dan baik-baik saja. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan boleh disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya agar gagal bayar di pinjol itu jangan sampai berantakan. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, dan diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, mantan pegawai pinjaman online membagikan 5 tips dan trik agar gagal bayar di pinjol itu tetap aman dan baik-baik saja. Kenapa hal ini harus kalian lakukan? Karena ternyata sampai saat ini banyak sekali nasabah-nasabah pinjaman online yang kebingungan dan terjebak gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang sebelumnya, karena mungkin mereka itu tidak paham bagaimana caranya mengatasi ketika fase gagal bayar tersebut sudah mulai dirasakan karena ketidakmampuan bayar. Banyak sekali nasabah pinjol yang maksa bayar, banyak juga yang ternyata sudah maksa bayar endingnya gagal bayar. Jadi hati-hati teman-teman yang sampai saat ini masih berusaha maksa bayar utang pinjol walaupun kalian sudah tahu bahwa kalian itu sudah tidak mampu bayar. Jangan lagi membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang sebelumnya. Jangan lagi berusaha mencari dana talangan, membayar biaya perpanjangan tenor, membayar utang pinjol dengan cara dicicil. Bukanlah solusi teman-teman. Fakta orang-orang yang sudah melakukan hal itu endingnya tetap gagal bayar. Ada yang hancur-hancuran, menjual aset, menggadaikan aset, dan lain-lain. Padahal sebenarnya solusi yang paling simpel ketika kita tidak mampu bayar adalah gagal bayar untuk menghindari potensi terjerat hutang pinjol yang semakin besar. Oke, ada 5 tips dan trik dari mantan pegawai pinjaman online yang disampaikan untuk nasabah-nasabah yang saat ini mungkin sedang kesulitan, sedang bingung saat memiliki utang piutang di pinjol, saat sudah berusaha bayar tapi gagal bayar, kredit macet dan tidak mampu bayar, dan dimulailah yang namanya ditagih dengan cara-cara yang luar biasa, bisa merusak pikiran, bisa merusak mental, bisa merusak psikologis, dan endingnya tidak sedikit yang hancur-hancuran, tidak sedikit yang akhirnya mengakhiri hidup. Jangan sampai terjadi lagi pada kalian semuanya. Oke, tips yang pertama yang harus dilakukan oleh nasabah-nasabah pinjaman online yang sedang gagal bayar atau baru jatuh tempo adalah untuk berusaha tetap tenang. Jangan panik, jangan cemas. Ingat, ini adalah pinjol, pinjaman online di mana segala sesuatu transaksi dilakukan secara online, dari mulai kita menginstal aplikasi pinjol tersebut, lalu memasukkan data-data pribadi yang diminta oleh aplikasi pinjaman online, sampai memasukkan nomor rekening, sampai mengajukan pinjaman, pencairan dana, melakukan pembayaran, semua dilakukan secara online. Ini yang harus kalian pahami dulu. Jadi tetap tenang, jangan panikan, biar kalian bisa berpikir jernih, biar kalian bisa berpikir dengan akal sehat. Karena kalau misalkan kalian terus-terusan panik mengikuti ketakutan yang ada di pikiran kalian, tidak sedikit yang sampai hancur-hancuran karena ketidaktahuan tadi, karena terlalu panik yang berlebihan. Oke, jadi intinya jangan mudah panikan, tetap tenang dan berusaha untuk berpikir positif saja. Oke, lalu tip dan trik yang kedua adalah pelajari hukum hutang piutang atau pelajari juga tentang aturan-aturan penagihan dari pinjaman online yang sudah dibuat di SE OJK nomor 19 tahun 2023 atau di POJK. Pokoknya semua aturan OJK dan semua aturan hukum tentang hutang piutang boleh kalian pelajari. Ya, minimal kalian punya
ilmu ketika didatangi DC lapangan harus seperti apa. Kalau misalkan kalian paham dengan aturan-aturan penagihan yang seharusnya dilakukan oleh debt collector pinjaman online, maka saya yakin kalian sudah siap untuk beradu argumen dengan DC pinjol yang mungkin tiba-tiba akan datang ke rumah Anda. Jadi gak usah panik, pelajari saja semua ilmu-ilmu tersebut. Insya Allah kalian akan melewati fase gagal bayar tersebut dengan aman dan baik-baik saja. Lalu tips dan trik yang ketiga, ketika kalian sudah tidak mampu bayar pinjol adalah selamatkan dulu mental kalian. Nah, bagaimana caranya menyelamatkan mental kita? Kita ketahui, kita cari tahu dulu penyebab mental kita rusak. Penyebab psikologis kita terganggu itu dari mana? Ya, kalau misalkan kalian merasa setiap membaca chat WhatsApp, membaca email, mengangkat panggilan telepon dari DC pinjol yang jadi penyebab ketakutan, maka kalian harus segera memutus komunikasi tersebut. Ya, dengan cara apa memutusnya? Dengan cara segera mengganti nomor HP, mengganti WhatsApp, mengganti email, menghapus semua media sosial. Itu salah satu cara agar kalian tidak lagi membaca chat WhatsApp, tidak lagi membaca email, tidak lagi membaca SMS atau mengangkat panggilan telepon dari DC pinjaman online. Karena ternyata sampai saat ini itu adalah sumber ketakutan terbesar bagi nasabah-nasabah pinjol yang akhirnya rela sampai maksa bayar hutang pinjol, gali lubang, tutup lubang, membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang sebelumnya, dan setelah berusaha maksa bayar pinjol, endingnya gagal bayar juga, hutangnya numpuk tidak selesai, semuanya habis, harta benda habis, dan diakhiri dengan penyesalan yang luar biasa, yang mana itu tidak bisa dihindari lagi. Jadi jangan lagi maksa bayar pinjol jika tidak mampu bayar. Oke, tip yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh nasabah yang sedang gagal bayar di pinjol adalah coba kalian analisis penyebab munculnya rasa takut dan rasa panik. Ya, jadi kalian analisa atau kalian panik itu sebabnya apa? Ya, pertama mungkin saya tahu, mungkin karena rasa bersalah mempunyai utang tapi kalian sudah tidak mampu bayar. Lalu yang kedua penyebabnya karena kalian selalu membaca chat WhatsApp, selalu membaca email, membaca SMS penagihan DC pinjol. Nah, yang harus dilakukan adalah segera putus komunikasi dengan debt collector tersebut. Hapus semua email, hapus semua media sosial, ganti WhatsApp, ganti nomor HP kalian, dan kalau perlu kalian reset HP ke setelan pabrik untuk menghindari potensi penyadapan di kemudian hari. Ya, jadi teman-teman, itu adalah salah satu trik agar kalian tidak panik lagi, karena setiap hari membaca penagihan DC pinjol, lalu setiap kata, setiap kalimat kalian terjemahkan, dimasukkan ke otak kalian, dan endingnya apa? Hidup kalian makin panik, makin hancur, dan tidak sedikit yang hancur-hancuran, menghabiskan harta bendanya, menghabiskan semua yang dimiliki hanya untuk mempertahankan hutang pinjol tidak selesai, harta habis, dan hidup hancur, endingnya nyawa melayang. Jangan sampai hal ini terjadi pada Anda ya teman-teman. Lalu tip dan trik yang kelima yang harus dilakukan adalah tetap berusaha untuk fokus dengan apa yang setiap hari kalian lakukan, aktivitas kalian. Jangan sampai karena memiliki hutang-piutang di pinjol dan tidak mampu bayar, kalian justru malah terpuruk, mengurung diri, diam di dalam rumah, malas keluar rumah, malas ngapa-ngapain, malas mandi, malas ngapa-ngapain. Itu salah teman-teman ya. Tetap hidup harus terus berjalan. Kalian setiap hari harus tetap makan, harus mencari nafkah, apalagi teman-teman yang saat ini sudah berkeluarga. Tetap harus bisa menafkahi keluarga kalian ya. Jangan sampai terpuruk, jangan sampai kalian jatuh dalam kehancuran. Bangkit, satu kali gagal bangkit, 100 kali gagal juga kalian harus bangkit. Bangkit dari keterpurukan itu, tata mental kalian pelan-pelan saja. Perlahan-lahan kalian coba menata mental kalian, menata psikologis kalian agar tetap lebih baik lagi. Jangan sampai kalian terus hancur-hancuran mikirin pinjol dan pikiran kalian terganggu ya. Aktivitas seperti biasa, yang mempunyai pekerjaan, yang berjualan, yang berniaga, pokoknya fokus saja di situ. Ya, minimal kalian bisa mempertahankan hidup dari hasil kerja kalian, dari hasil berjualan, bisa makan untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Jangan sampai habis-habisan bela-belain tidak makan untuk mempertahankan utang pinjol, menjaga skor kredit agar tidak di blacklist, tidak masuk slik OJK. Itu adalah perbuatan yang sia-sia teman-teman. Lebih baik data-data kita di blacklist seumur hidup agar kita tidak bisa kredit-kredit lagi, dan kita bisa lebih semangat untuk mencari rezeki yang lebih halal, tidak harus membiasakan diri meminjam uang riba di pinjaman online.
Ya teman-teman, itu adalah 5 tips dan trik dari mantan pegawai pinjol agar gagal bayar itu tetap aman. Dan buat teman-teman yang mungkin baru memasuki jatuh tempo, baru telat bayar 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, saya yakin itu adalah fase di mana gencar-gencarnya ditagih oleh debt collector pinjaman online, baik itu telepon, melalui chat WhatsApp, email, SMS, dan diserang di media sosial. Ini fakta teman-teman, saya juga sudah mengalaminya. Saya tahu perasaan kalian saat baru telat 1 hari di pinjaman online seperti apa. Akan ada efek psikologis yang sangat berat jika kalian terus-terusan tidak fokus, bahkan mencerna semua penagihan dari DC pinjol tersebut. Ya, jika kalian tidak kuat mental, segera ganti nomor HP, ganti WhatsApp, ganti email, hapus semua media sosial. Lalu fokuskan pikiran kalian pada kehidupan kalian yang seharusnya diperjuangkan. Jangan terus-terusan kalian maksa memperjuangkan utang pinjol sementara hidup kalian hancur-hancuran. Oke, dan buat teman-teman yang saat ini masih bingung, masih panik apa yang mestinya dilakukan, masih ada tempat kembali yang harus kalian lakukan, yaitu kembalilah semua ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala permasalahan di dunia ini asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mohon ampun sama Allah, memohon agar semua permasalahan ini segera diselesaikan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jika kalian selalu mendekatkan diri sama Allah, beribadah sama Allah, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak ibadah, perbaiki kualitas ibadah kalian, dan kalian memohon ampun, tobat dari riba pinjaman online, tidak lagi-lagi meminjam uang dipinjol. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki yang lebih halal lagi. Tidak harus membiasakan diri meminjam uang riba di pinjaman online. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.